Firman Tuhan hari ke-184 2024, Injil Matius, pasal 6 ayat 10, perikop, datanglah, kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Pada pagi hari ini, di hari yang ke-184, tahun 2024, tanggal 2 Juli, diambil dari Injil Matius, pasal 6 ayat 10 dengan perikop nasihat tentang berdoa. Nas kita dalam pasal 6 ayat 10 adalah sebagai berikut. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kemudian dalam bacaan pagi 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Anak-anak Allah. Dan bacaan malam diambil dari surat Rasul Paulus kepada Rom pasal 1 ayat 16 sampai dengan 20. Kuasa kabar baik itu. Itulah perikop daripada bacaan malam. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu nasihat tentang berdoa. Bagaimanakah kita berdoa? Berdoa adalah berbicara langsung dengan Tuhan. Apa dasar kita untuk berdoa? Kita lihat dalam buku Judas pasal 1 ayat 20. Dan ini bukan Judas Iskariot berarti ya, adalah Judas anaknya saudara Yakobus. Demikian bunyinya. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas doa imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kristus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi dasar iman yang suci, berdoa dengan Roh. Inilah merupakan dasar kita untuk berdoa, supaya membangun ya diri kita sendiri, supaya kita tetap tegar. Karena hanya dengan doalah kita bisa menyampaikan hal-hal yang kebutuhan kita. Nah, kemudian kalau kita melihat dari falsafah berdoa, orang bijak mengatakan bukan supaya didengar oleh Tuhan. Nah, ini agak aneh ya, bukan supaya didengar oleh Tuhan, tetapi kita harus tahu apa jawaban dari Tuhan. Ya. Selama ini kita berdoa supaya didengar oleh Tuhan. Nah, karena Tuhan katanya sudah tahu. Sebelum kita berdoa, dia sudah tahu. Jadi tidak perlu lagi supaya kita mengatakan dengarkan. Ya. Sudah didengar. Tapi kita memohon. Nah, bagaimana caranya kita berdoa?
ada etika dalam berdoa. Artinya etika berdoa itu adalah berbicara dengan Tuhan. Nah, sekarang kalau kita berbicara dengan Tuhan, itu sama dengan berbicara dengan paman kita sendiri misalnya, dengan orang lain. Misalnya kita bicara face to face ya dengan orang. Itu sama dengan kita berbicara dengan face to face dengan Tuhan. Nah, bagaimana cara berbicara? Maka Yesus mengajarkan bagaimana cara berdoa. Ya. Kalau berdoa itu sama dengan berbicara, jangan bertele-tele. Ya. Dan jangan berpura-pura. Ya, jangan berpura-pura dan jangan bertele-tele. Nah, kemudian jangan supaya dilihat orang seperti orang-orang lain, berdiri di pinggir jalan berdoa ya, seperti orang Farisi katanya. Nah, kemudian dalam Jumat dia berdiri supaya dilihat oleh orang dan menyombongkan diri dan ria. Itu tidak boleh. Bahkan kata Yesus, kalau kamu mau berdoa, masuk ke dalam kamar, tutup pintu, berdoalah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang tidak kelihatan akan mendengar apa yang kau minta. Nah, kemudian cara berdoa, kalau kita melihat dalam diajarkan, kalau kalian berdoa seperti ini, kata Yesus ya. Nah, pertama dikatakan adalah Bapa kami yang di surga. Hanya sekali disebutkan Bapa kami yang di surga. Ya. Nah, kemudian datanglah kerajaanmu. Ya. Jadilah kehendakmu. Ya. Di bumi seperti di surga. Jadi jelas ya. Hanya sekali mengatakan Bapa kami yang di surga. Tapi kadang-kadang kita ya, saya pernah mendengar itu sampai ada 200 kali menyebut Tuhan dalam berdoa. Ya. Coba kita lihat. Bagaimana cara berdoa orang menyebut sampai 200 kali? Ya Tuhan Allah Bapa kami. Kami datang ya Tuhan. Tolong Tuhan. Bagaimana Tuhan? Jadi selalu Tuhan, Tuhan. Padahal coba kalau kita berbicara dengan saudara kita, dengan paman. Ya, selamat pagi paman. Tolong paman. Dan kami sudah begini paman. Dan ini begini paman. Dan kami begini pan. Begini paman. Dan tolong ya paman. Begini paman. Pamannya mungkin bosan mendengar. Kok paman-paman dulu? Saya udah pamanmu dari dulu. Kira-kira begitu dah. Tuhan juga begitu. Saya sudah Tuhan. Kok dia menyebut Tuhan-Tuhan? Sampai 200 kali menyebut Tuhan dalam satu kali berdoa. Padahal sudah diajarkan berdoa. Bapa kami yang di surga. Dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu. Dan terakhir, karena Engkaulah punya kerajaan dan kekuasaan sampai selama-lamanya. Jadi sudah diganti kata ganti, bukan lagi Tuhan. Ya. Mu, kehendakmu, engkau. Nah, jadi memang perlu ya kita berdoa supaya teliti sedikit. Dan yang paling lucu di akhir doanya ya, ada orang mengatakan ya, dan walaupun kami tidak minta Tuhan, kamu sudah tahu kebutuhan kami. Berikanlah itu kepada kami. Loh, waktu kita masih di dalam kandungan pun Tuhan sudah tahu. Ya, sudah tahu Tuhan. Jadi ngapain kita kasih tahu lagi? Seperti itu. Walaupun kami tidak sebutkan, Tuhan sudah tahu semuanya. Maka berdoa yang benar adalah konkret dan bukan abstrak. Konkret, jelas. Ya. Misalnya, kita berdoa mau makan. Wah, udah mau makan, makanan sudah ada, dirapel semua. Sampai kemana-mana. Sampai ke kampung, kemana, didoain semua. Wah, ini gak benar. Makanan yang ada di rumah, berdoa. Berkatilah Tuhan makanan ini agar badan kami sehat dan semua. Udah, cukup. Gak usah yang lain.
Nanti didoakan lagi supaya pertemuan kami. Nanti ada saatnya berdoa untuk doa syafaat. Ada. Ya. Jadi orang kadang-kadang dirapel semua, satu kali berdoa, sudah. Itu perbuatan, itu bukan kekuatan. Aristoteles mengatakan, perbuatan kita bukan kekuatan kita. Tetapi kekuatan kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Berulang-ulang. Ya. Bacaan firman Tuhan setiap hari, baca, berulang-ulang. Berdoa setiap pagi, berdoa. Mau makan, berdoa. Mau berangkat, berdoa. Mau tidur, berdoa. Mau bekerja, berdoa. Berulang-ulang. Itulah kekuatan kita. Bukan dirapel, satu kali berdoa semua. Sampai ke kampung-kampung didoain, ini begini, Tuhan ini panjang. Itu namanya berpura-pura dan bertele-tele, kata Yesus. Jangan berpura-pura dan bertele-tele. Doamu harus jelas, konkret. Jangan abstrak. Ya. Jangan abstrak. Kalau sudah jelas kita tahu, ya, sakitnya jelas jantung, doain jantungnya. Nah, maka ada berdoa itu, ya. Kalau kita lihat tidak punya anak misalnya, ya. Sudah kawin selama 5 tahun, tapi belum diberikan anak. Apakah Anda bertahan terus tidak punya anak? Berdoa, tapi berjanji dengan Tuhan. Ya. Saya sudah ulangi dalam khotbah yang dulu, ya. Kita bisa berjanji dengan Tuhan. Tuhan, kalau tahun ini saya juga belum punya anak, tahun depan saya akan ain anak. Karena itu sama. Kalau sudah berkeluarga, benar-benar ingin punya anak. Ini, ya, udah dibiarin berapa puluh tahun pun gak punya anak, ya kan? Tuhan akan melihat dulu, dipercaya tidak orang ini. Nah, kalau kita ain anak orang, itu sama dengan anak kita. Karena ciptaan Tuhan. Ya, saya sudah katakan itu. Ada seseorang, dia tidak punya anak. Dan saya katakan kepada dia, kalau kau tidak diberikan anak 1 tahun ini, berjanji kepada Tuhan. Doakan. Kalian berdoa suami istri. Tuhan, kalau kami tidak bisa kau berikan anak pada tahun ini, maka kami akan mengain anak. Karena kami rindu dengan anak. Begitu. Setelah diain anaknya, dan dipercaya membimbing, anaknya bagus, besar, lahir anak kedua, ketiga, keempat. Coba. Jadi jelas. Tuhan harus melihat dulu hati kita, hati nurani kita bagaimana. Karena, ya, Tuhan sudah menanamkan pada diri kita, ya, keberadaan Tuhan. Ya, kalau kita lihat dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 33 sampai 34 ini. Inilah perjanjian baru yang akan kubuat dengan umat Israel, kata Tuhan. Ya. Hukum-hukumku akan kutaruh dalam batin mereka dan kutulis pada hati nurani mereka. Ya. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi Tuhan sudah menaruh dalam batin kita itu hukum-hukumnya. Ya. Jadi kalau kita sudah diberikan seperti itu, ya, nah, maka berdoa pun kita harus bisa bicara dengan Tuhan. Tuhan, kalau saya belum punya anak 5 tahun ini, maka tahun ini Tuhan, saya akan ain kalau saya tidak punya anak dengan istri saya. Tuhan melihat kepercayaan bahwa ini dipercaya orang ini, dan ini adalah serius. Diain anak, sudah lahir anaknya, ya, udah ada anaknya. Begitu ini sudah jalan anaknya, hamil dia, lahir lagi anaknya, lahir lagi, sampai banyak. Berarti hanya menanamkan kepercayaan, ya. Dan itu memang, ya, bagaimana caranya? Kita berpengalamanlah dengan Tuhan. Itulah dengan doa. Nah, kemudian bagaimana cara kita berdoa? Seperti tadi, ya. Jangan bertele-tele, jangan pura-pura, tapi konkret apa yang kita doakan. Kalau kita mau makan, kita doakan makanan dan minuman yang akan kita terima. Udah. Ya. Makanan yang kita terima. Ini mah
penghapusan dosa semua. Nanti acara kami supaya baik ini. Ada soalnya nanti. Berdoa lagi untuk acara. Dan acara itu sudah diwakilkan padahal jangan berulang-ulang. Ya. Sudah didoain lagi. Sama. Nah, jadi kalau doa mau tidur, kita mau tidur. Saya mau tidur Tuhan. Malam ini jaga saya. Kiranya saya bisa bangun besok. Singkat, tidak usah bertele-tele panjang lebar, nggak usah. Penghapusan dosa, ya. Makanya dalam kita misalnya berdoa, itu pertama memuliakan nama Tuhan. Ya. Setelah memuliakan nama Tuhan, ya, baru kita mengucap syukur atas anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Setelah mengucap syukur, kita banyak hal-hal yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mungkin berdosa, pengampunan. Habis pengampunan, baru kita meminta apa yang mau kita minta. Setelah kita meminta, baru terima kasih. Sudah. Jadi cuman pertama, memuliakan nama Tuhan. Kedua, mengucap syukur atas anugerah. Ketiga, menghapuskan dosa. Keempat, udah, terima kasih, kita tutup. Itu pokok-pokok doa yang perlu kita sampaikan. Nah, kalau doa syafaat itu berbeda, ya. Makanya ada spesial doa syafaat, itu boleh didoain sebanyak-banyaknya, kan ya, doa syafaat, ya, untuk kebersamaan dengan berinteraksi dengan orang. Makanya kita bedakanlah doa syafaat dengan doa khusus. Kadang-kadang orang doa untuk makan tapi dibuat jadi doa syafaat. Ini yang tidak benar, ya. Jadi konkret, jelas, dan bukan abstrak. Nah, itulah kalau kita untuk berdoa. Nah, kemudian Matius 6 ayat 5, ya, dikatakan, kalau kalian berdoa, janganlah seperti orang yang suka berpura-pura. Mereka suka berdoa sambil berdiri di rumah ibadah dan di samping jalan, supaya dilihat orang. Banyak orang itu, oh, supaya dilihat orang dia berdoa, seolah dia itu berdoa. Itu jangan, katanya. Ingatlah upah yang mereka sudah terima. Kalau kalian berdoa, ya, masuklah ke dalam kamar. Nah, itulah dikatakan tutup pintu, ya, disunyi. Karena Bapa yang tidak kelihatan itu akan mendengar. Nah, kemudian dalam ayat hari ini apa dikatakan oleh Matius dalam nasihat tentang berdoa? Kita lihat dalam ayat hari ini. Engkaulah Raja kami. Semoga engkau, ya, memerintah di bumi dan kehendakmu ditaati seperti di sorga. Itu inti hari ini. Nah, kalau kita lihat dalam nas yang sebenarnya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, jadi sama dengan itu. Engkaulah Raja kami, ya. Semoga engkau memerintah di bumi dan kehendakmu ditaati. Jadi seperti di surga. Jadi dikatakan bahwa gambaran surga, bila kita telah diakui sebagai anak-anak Allah di dunia ini. Ini sudah gambaran surga. Nah, jadi kita sudah jadi anak-anak Allah, dan itu kehendaknya ditaati, itu sudah sama seperti di surga. Kalau kehendak Allah kita taati di bumi, itu sudah merupakan gambaran surga, ya kan? Nah, bagaimana menjadi anak-anak Allah? Kita masuk dalam bacaan pagi 1 Yohanes 3 ayat 9 sampai 10. Bagaimana supaya kita jadi anak-anak Allah? Nah, jadi berdoa, ya, ada 4 jawaban Tuhan kalau kita berdoa. Jadi kita berdoa bukan supaya didengarkan oleh Tuhan. Tuhan tuh sudah maha mendengar. Sejak kita di kandungan, kita sudah tahu kita mau jadi apa di kandungan. Jadi tidak perlu lagi kita supaya Tuhan mendengarkan. Tapi kita berdoa adalah meminta yang konkret. Nah,
Dan kita harus tahu apa jawaban Tuhan tentang doa kita. Ada 4 jawaban Tuhan. Pertama, dikabulkan. Kita minta anak yang baik, lahir dari ibunya atau istri kita, benar-benar diberikan. Baik. Kita minta kesehatan, diberikan kesehatan. Tapi ada kalanya permintaan kita itu diberikan kompensasi dalam bentuk lain. Ya, kita minta ini, tapi dikasih yang itu. Nah, kita harus sabar melihat kompensasi ini. Nah, kadang-kadang yang kita minta sebenarnya ini tapi diberikan lebih besar. Sama dengan Raja Salomo, ya. Raja Salomo berdoa apa? Yang diminta hanya hikmat kebijaksanaan dalam memimpin rakyat Israel. Tapi karena kau minta kebijaksanaan dan tidak kau minta harta dan tidak kau minta segalanya, maka ku lengkapi dengan segalanya. Hikmat kebijaksanaan dapat, harta dapat. Inilah dalam bentuk-bentuk kompensasi. Jadi kita harus melihat apakah sudah lebih diberikan Tuhan kepada kita. Kalau saya melihat sudah lebih, ya, seperti kita datang dari kampung berada di Cilegon yang tidak kita tahu sebelumnya, dan kita bisa berumur sampai 70 tahun. Apakah itu sudah bukan hikmat diberikan Tuhan? Kita harus melihat. Jadi walaupun banyak hal-hal yang menyakitkan kita, tapi kita lihat hal-hal yang membesarkan diri kita lebih banyak kok. Itulah namanya kompensasi diberikan Tuhan. Ya. Nah kemudian ada permintaan kita itu ditunda. Tidak sekarang, nanti. Ya. Kapan? Kita tidak tahu. Ya. Tapi permintaan kita tahu ditunda atau ditolak. Nah itu nanti kita lihat di akhir hidup kita itu tidak diberikan. Berarti ditolak. Jadi ditunda itu hampir sama, hampir dengan ditolak. Jadi cuma ditunda itu bisa ditolak, ya, dan bisa memang ditunda. Nah jadi pertama tadi adalah dikabulkan Tuhan, kedua diberikan kompensasi, ketiga ditunda, keempat ditolak. Nah, jadi itulah hal-hal yang menjadi modal kita dalam berdoa. Dan ingat bahwa waktu kita sidi itulah pegangan hidup kita. Ya, itu pegangan hidup kita. Karena banyak ayat-ayat itu benar-benar harus diresapi. Kalau tidak diresapi, bagaimana kita menjalankan tugas kita? Nah, ayat sidi kita, itulah menjadi pegangan hidup kita, bahwa kita sudah dipatrikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus. Itulah mengenai doa, nasihat tentang berdoa. Jadi datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya di bumi ini pun kita sudah bersama dengan Allah. Nanti kita lihat perikop berikutnya, anak-anak Allah. Kemudian bacaan malam itu, kabar baik itu bagaimana? Nah, sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, yaitu 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 sampai 10. Anak-anak Allah. Orang yang sudah menjadi anak Allah tidak terus-menerus berbuat dosa. Sebab sifat Allah sendiri, ya, ada padanya. Jadi manusia itu diciptakan sesuai gambarnya. Nah, kalau sudah sesuai gambarnya, apakah kita bisa melakukan dosa? Saya kira kita harus sadar. Ya. Saya ada pengalaman pribadi, benar pernah melakukan, karena Allah berada di dalam diri saya. Kemudian saya melakukan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Akhirnya saya kena hukuman. Ya, saya kena. Dan walaupun bagaimana pembelaan orang, kalau Allah sudah mengatakan kau harus masuk, tidak bisa dibantah.
Ya, karena kita sudah salah tadi. Karena kita sebagai gambaran Allah, ya, berbuat tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Nah, saya pernah pengalaman nih, tahun 94. Ya. Saya menang main judi 70.000. Ya, ini pernah saya lakukan. Saya pulang jam 4 pagi. Ya, saya pulang jam 4 pagi. Saya berdoa, apakah ini salah apa tidak? Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya menang main judi tadi, pulang dari rumah si A jam 4 pagi. Dan apakah ini baik apa tidak? Bagaimana nih? Tolong berikan penjelasan. Apa kata-kata daripada menurut saya, karena saya dalam tidur dan saya ada yang ya bertanya, saya anggap itu roh Allah. Saya anggap itu roh Allah atau malaikat atau siapa, tapi itu adalah roh Allah. Pertanyaannya sangat simpel. Pertanyaan ada 3. Siapa menciptakan kamu? Itu pertanyaan pertama. Gampang jawabnya. Tuhan. Kemudian, bagaimana Tuhan caranya menciptakan kamu? Dari mana napas itu dihembuskan? Kita tahu kan dari hidung. Dari hidung. Saya jawab benar. Sekarang terakhir. Kalau dari hidung napas itu diciptakan, itu adalah hak milik saya. Saya berada dalam diri kamu. Jadi kalau kau bawa saya ke tempat yang seperti itu, saya tidak suka. Sudah. Bukan dikatakan dosa, bukan dikatakan benar. Pokoknya Tuhan tidak suka kalau dibawa ke tempat itu. Ya sudah. Maka apakah itu harus kita ulangi? Ya jangan. Sehingga dengan demikian, oh iya seperti itu. Jadi main judi itu tidak dikatakan Tuhan salah apa tidak, tapi tidak suka seperti itu dibawa. Ya. Walaupun kata orang itu hiburan, ya, untuk menghilangkan stres. Tapi kalau sudah 1 hari 1 malam bukan hiburan lagi, malah itu bisa jadi tensinya naik, ya. Nah, jadi bukan dikatakan itu salah atau benar oleh Tuhan, tapi saya tidak suka kau bawa ke tempat seperti itu karena saya berada dalam dirimu. Jadi jelas, nggak ada hal lain. Tidak dikatakan itu dosa, enggak. Ya, karena dosa itu kan kata Tuhan, dosa dan pelanggaran bisa diampuni. Tapi kalau kita berdosa kepada roh Allah itu tidak bisa diampuni. Ya, itu tidak bisa. Enggak bisa diampuni kalau berdosa kepada roh. Misalnya, kita menghina Allah, itu enggak bisa diampuni. Ya, enggak bisa diampuni. Kita lihat ada 2 orang, saya katakan selama ini. Anaknya Harun yang menghina Allah, membuat perapian baru dengan kesombongan mereka. Padahal perapian sudah ada, sudah ditetapkan oleh Musa, dibuat yang baru. Ya, Abihu dan Nadab, 2 anaknya Harun, coba, sudah imam mereka. Ini orang Lewi mereka ini. Sudah imam. Tapi apa yang terjadi? Begitu api dinyalakan, langsung api Allah datang, dua-duanya dibakar, mati dua-duanya. Padahal sudah imam. Coba. Selama ini sudah bergaul dengan Tuhan. Jadi tidak ukuran, kalau kita sudah bergaul dengan Tuhan, kita langsung sudah hebat. Tidak. Pendeta, eporus, uskup, belum tentu. Sudah dekat dengan Tuhan, belum tentu menjadi baik bagi Tuhan. Sekali dia menghina Tuhan, selesai. Jangan pernah menghina Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan, itu termasuk penghinaan. Hati-hati. Ya. Bagi orang tidak percaya Yesus adalah Tuhan, itu bisa menghina roh Allah. Karena dikatakan bukan Tuhan. Loh, bagaimana bukan Tuhan? Siapa yang bisa menghidupkan manusia? Kita dari segi perbuatannya saja, kita sudah tahu bahwa itu adalah Tuhan. Nanti makanya kabar baik itu nanti kita lihat dari ciptaannya. Coba. Bisa menghidupkan orang mati. Terus siapa yang memberikan nafas? Kan Tuhan. Nah, siapa yang bisa menghidupkan orang mati? Tuhan. Tidak salah lagi. Ya. Kalau ada orang mengatakan, oh enggak itu hanya, bahkan orang Yahudi katanya waktu dia menyembuhkan orang buta dan tidak bisa bicara karena roh jahat. Wah, itu orang Yahudi bilang, begitu Yesus menyembuhkan, oh itu sama dengan belajar kepada kepala setan katanya, Beelzebul. Karena Beelzebul itu kepala setan, rajanya setan. Dia belajar kepada setan. Tapi apa kata Yesus? Ya. Nah, dicontohkan seperti orang yang punya rumah. Ada punya rumah katanya. Ya. Dan ada mau mencuri.
Tapi punya rumah ini lebih kuat dari pencuri. Begitu datang mencuri, diikat pencurinya, nggak bisa mencuri rumah. Ya kan? Itu dicontohkan. Nah, sama dengan begini, kuasa iblis dengan kuasa Allah. Coba. Kalau seandainya kuasa iblis itu katanya diberikan kepada orang-orang lain, dipecah-pecah, berarti sudah nggak jelas lagi kuasanya, kata Yesus. Nah, sekarang, saya ya menyembuhkan itu. Kalau tidak saya ikat iblisnya, itu tidak bisa saya sembuhkan. Diikat dulu iblisnya, baru disembuhkan anak ini. Begitu kan caranya. Nah, terus ada kata orang juga mengatakan, apakah dia itu benar-benar anak Allah? Yesus menjawab, sekarang sudah bersama kalian. Yang kalian nanti-nantikan itu, dia sudah melaksanakan tugas dari Allah, apalagi. Nah, jadi simpel jawaban daripada Yesus ya. Itu. Jadi Beelzebul terus dikatakan, kalian nih guru-guru agama katanya. Apa kalau kalian mengusir roh jahat dari seseorang pakai Beelzebul? Jawab. Nah, jadi saya ikat dulu iblis itu, saya sembuhkan orang ini. Roh jahatnya keluar. Ya. Nah, itulah caranya Yesus dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah, tadi bagaimana menjadi anak Allah? Nah, jadi Allah sendiri ada padanya, ya, diciptakan sesuai gambarnya. Manusia itu anak-anak Allah karena sesuai dengan gambarnya. Dan karena Allah itu Bapaknya, nah, jadi Allah itu adalah Bapaknya, maka ia tidak dapat terus-terus berbuat dosa. Nah, itu tadi Allah bilang, kalau saya berada dalam dirimu, saya tidak suka seperti itu. Tapi itu God spot kita yang bicara. Kalau saya berbuat ini bagaimana? Kalau saya berbuat ini bagaimana? God spot. Ya. Nah, kemudian inilah bedanya, katanya di ayat 10 itu, antara anak-anak Allah dengan anak-anak iblis. Jadi di dunia ini ada anak-anak Allah, ada anak-anak iblis. Nah, tadi dalam doa diminta supaya datanglah kerajaanmu, ya, jadilah kehendakmu seperti di bumi dan di surga. Artinya manusia itu supaya jadi sama dengan anak-anak Allah. Sebab nanti pun di surga menjadi anak-anak Allah, karena Allah sendiri yang memerintah, kira-kira begitu. Nah, jadi bedanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis, ya. Apa bedanya? Jadi, barang siapa tidak melakukan kehendak Allah akan tidak mengasihi saudaranya, ya, itu bukan anak Allah. Anak-anak Allah adalah melakukan kehendak Allah. Jelas. Anak-anak iblis adalah senang berbuat dosa. Itu bedanya. Jadi anak-anak iblis senang berbuat dosa. Senang menggunjing, senang dengki, senang dendam, senang ria, ya, senang macam-macam. Ya. Jadi dia senang apabila itu berhubungan dengan dosa. Sangat senang. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Tapi anak-anak Allah selalu dia melaksanakan kehendak Allah. Nah, itulah doa tadi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi dan di surga. Di bumi dan di surga. Di bumi seperti di surga. Jadi di bumi ini sudah seperti di surga. Kira-kira begitu. Nah, ada pesan orang tua sebelum meninggal dunia. Ini ada nih pesan dari orang tua sebelum dia meninggal dunia. Pesannya itu begini: kalian hiduplah terang, kemudian maju terang, dan terakhir terus terang. Tapi ini bukan iklan daripada lampu Philip, ya, terus terang. Hidup terang, maju terang, dan terus terang. Itulah anak-anak Allah. Mangolu di bagasak katiuron,
ya. Mardala di bagasan katiuron, jala torus di bagasan natiur. Ya. Kalau kita melihat buku Ende itu, ya, cahaya dari langit, terang dari Allah. Terangilah roh dan jiwa kami. Kira gitu. Sondang, ya, sondang sian debata, hatiuron sian ginjang, sondangi marohanami asa sonang, laho manjalo hanguluan, napina tubami oh Tuhan. Jadi jelas, cahaya dari langit, terang dari Allah, terangilah roh dan jiwa kita. Nah, jadi anak-anak terang itu jelas anak-anak Allah. Maka tadi ada falsafah tadi mengatakan hidup terang, maju terang, dan terus terang. Dan itulah maksud perikop awal, ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadilah anak-anak terang. Kita selalu memberikan cahaya dan memberikan terang. Nah, seperti dalam kitab Yeremia, ya, bahwa dikatakan, inilah perjanjian baru yang akan kubuat dengan umat Israel. Hukum-hukumku akan kutaruh dalam batin mereka, dalam batin. Hukum-hukum itu ditaruh dalam batin, ya. Dan kutulis pada hati nurani mereka. Aku akan menjadi Allahnya dan mereka akan menjadi umatku. Jadi situ sudah jelas, ya. Dia Allah kita dan kita jadi umatnya. Itulah anak-anak terang. Nah, sekarang kita masuk dalam bacaan malam. Diambil dari surat Apostol Paulus kepada jemaat di Rom, ya, pasal 1 ayat 16 sampai 20. Kuasa kabar baik itu bagaimana? Nah, ini kita lihat lagi kuasa. Rasul Paulus mengatakan, ya, saya percaya sekali akan kabar baik itu. Paulus sangat percaya dengan kabar baik yang dari Allah itu, ya. Karena katanya kabar baik itu adalah kekuatan Allah. Jadi kalau sudah menjadi kekuatan Allah kabar baik itu, wah, itulah yang menjadi pesan dari perikop ini, ya. Nah, jadi kekuatan Allah untuk menyelamatkan semua orang yang percaya, dan itu pertama kepada orang Yahudi, ya. Baru bangsa-bangsa di luar dari Yahudi. Nah, kenapa itu pertama kepada Yahudi? Karena, ya, waktu bangsa Israel, ya, dibuang di Babel, Yerusalem hancur. Tapi kita lihat dalam Heskiel, ya, mengatakan bahwa Tuhan akan mengembalikan bangsa Israel ke Yerusalem setelah 70 tahun di Babel, ya. Rencana Tuhan apa? Karena mereka lah yang akan memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia. Jadi pusat sentral pemberitaan firman Tuhan itu ada di Israel, ya, Yahudi. Itu sudah kata Tuhan. Jadi bukan dari mana-mana pemberitaan, dari Israel. Makanya tadi dikatakan di sini, keselamatan itu percaya pertama kepada orang Yahudi, baru dengan bangsa-bangsa lain, sampai ke tanah Batak sekarang, ya. Nah, jadi pertama itu Yahudi, kemudian bangsa-bangsa lain. Jadi karena Yahudi itu sudah jelas ada umat pilihan Allah. Kalau kita lihat dalam kitab Yesaya, ya, pasal 19 ayat 25, apa dikatakan? Ya. Asyur atau Irak sekarang adalah ciptaanku, kata Tuhan, ya. Jadi Asyur itu ciptaan Tuhan. Kemudian Mesir adalah umatku. Nah, jadi ini ada 3 negara ini, ya, dalam perjanjian lama yang benar-benar dikasih Tuhan. Kemudian Israel pusakaku atau pilihanku, dan ketiganya negara ini kuberkati. Ya, kita lihat kehebatan Irak,
Kita lihat kehebatan Mesir. Kita lihat ya Israel. Israel dengan Mesir sudah berdamai waktu perjanjian Camp David tahun 74. Nah, kemudian Irak ya dengan kecongkakannya membom ya menara kembar Amerika dengan pesawat, langsung George Bush itu marah, langsung diambil alih. Saddam Hussein dirontokkan karena memang dalam Alkitab, karena Irak itu merupakan ciptaan Tuhan, memang jago-jago ya, pintar. Nah, jadi supaya ciptaannya ini jangan merusak dunia, maka diambil alih oleh Amerika. Saddam Hussein digulingkan ya. Nah, sehingga 3 negara ini nantinya akan ada jalan raya dari Israel, Mesir dan Irak. Tapi itu kapan? Kita tunggu ya, kita tunggu hasilnya. Nah, dengan kabar baik katanya ya, Allah menunjukkan bagaimana caranya hubungan manusia ya dengan Allah menjadi baik kembali. Jadi kabar baik itu untuk menciptakan hubungan baik supaya normalisasi hubungan lah dengan Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, hubungan itu sudah hampir dirusak oleh manusia sebelum Yesus lahir. Sudah kacau dunia ini. Nah, cuman kekacauan itu karena Allah ya tidak mungkin lagi dia melakukan seperti seremonial law ya, hukum seremoni pada awal, langsung mematikan orang kalau bersalah. Kemudian ada civil law ya, artinya hukum kerajaan ya. 2 saksi orang melihat dia berzina ditimpuk mati. 2 saksi melihat dia menghina raja ditimpuk mati. 2 saksi melihat dia tidak pergi beribadah ditimpuk mati. Jadi tidak mungkin lagi seperti itu. Maka ya, begitu besar kasih karunia Tuhan Allah kepada dunia ini, maka dia mengirimkan anak yang tunggal Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, untuk berbaik dengan dia kembali. Berbaik dengan dia kembali. Dan itu tadi sudah menyatu dengan doa tadi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi dan di surga. Jadi dengan adanya Yesus datang ke dunia ini, itu sudah menggambarkan kerajaan surga. Karena dia dari surga. Dengan kedatangan Yesus ke dunia adalah menggambarkan kerajaan surga ada di sini. Sekarang, siapa yang menikmati kerajaan surga di dunia ini? Saya kira ya banyak orang. Tapi ada juga mengatakan seolah-olah neraka. Ya, karena tidak menikmati dunia ini adalah sama seperti kerajaan surga dengan kedatangan Yesus Kristus. Nah, dari surga Allah menunjukkan ya murkanya terhadap semua dosa dan kejahatan manusia, karena kejahatan itu sebagai penentang untuk berhubungan dengan Allah. Jadi Allah sangat benci kepada dosa karena itu mengganggu hubungan baik antara kita dengan Allah ya, dengan dosa itu mengganggu hubungan baik. Maka itu harus ya makanya kalau memang karena perbuatanmu kau harus penjara. Nah, kira-kira begitu ya. Udah, itu kita harus ikuti. Karena perbuatanmu kau harus masuk penjara. Itu nggak bisa ditolak siapapun. Bagaimanapun hebatnya pembela, tidak bisa. Pasti kalau masuk ya. Nah, jadi hubungan dengan Allah. Kemudian apa yang dapat diketahui manusia tentang Allah? Nah, itu sudah jelas ya dalam hati nurani manusia. Sebab Allah sendiri sudah menyatakan itu kepada manusia semenjak Allah menciptakan manusia di dunia. Nah, terus bagaimana kita melihat kebesaran manusia katanya, kebesaran Allah. Nah, sifat-sifat Allah yang tidak kelihatan. Kita kan tidak melihat sifat-sifat Allah. Terus bagaimana kita cara melihatnya? Lihatlah ciptaannya. Begitu indah laut itu, begitu indah pegunungan, begitu hebat ciptaan-ciptaannya semua. Ya. Bahkan waktu Allah ya membuat cobaan kepada Ayub, ya apa dikatakan Ayub? Saya siap berperkara Tuhan. Kalau memang saya salah, nah,
Jadi itu memang ketegasan boleh ya. Kita juga bisa mengatakan kepada Allah, kalau memang kita tidak siap berperkara, apa salah saya? Apa? Kira-kira begitu. Nah, Ayub mengatakan seperti itu. Tapi Ayub tidak tahu kalau Allah itu bangga kepada iblis ya karena kehebatan Ayub. Jadi kalau Allah bangga kepada kita, kita bisa mendapat cobaan yang berat. Bisa. Bisa apakah sakit kanker, apakah sakit ini, sakit itu bisa. Tapi ingat, apapun yang kita derita itu serahkan kepada Tuhan. Tuhan bisa bangga kepada kita. Kalau Tuhan bangga kepada kita, bisa aja penyakit kepada istri, kepada anak, kepada suami bisa terjadi. Nah, ingatlah, kalau Tuhan bersama kita, toh kita ini titipan kok. Berapa lama sih umur kita? Hanya setelah kita life after life 2 meter, ya, tempat kita tidak lebih dari itu. Nah, jadi kalau bangga Allah kepada kita, dia bisa menantang iblis. Ayub ditantang iblis. Iblis, dari mana kau? Lihat Ayub itu, hebat. Oh, dia kan karena sehat, punya harta. Wah, sampai tahap kedua, hartanya habis. Dia sakit dan sampai Ayub yang berperkara. Tapi coba kita lihat. Ada 60 pertanyaan daripada Allah. Tidak bisa dijawab oleh Ayub. Satu pun tidak bisa dijawab Ayub. Apa pertanyaan itu? Ya. Tuh. Siapa yang tahu kalau bunga bakung itu berkembang pada saatnya? Siapa yang tahu? Tidak ada. Jam berapa? Tidak ada. Tuhan tahu. Siapa yang bisa menentukan kalau anak kambing itu beranak? Jam berapa? Siapa yang tahu kalau ada naga laut itu mengarung di lautan itu berbolak-balik dan sangat keras? Nggak ada yang tahu. Itulah. Nah, jadi sifat-sifat Allah yang sebenarnya kita melihat ciptaannya. Itulah gambaran daripada Allah. Jadi jangan lagi cari Tuhan. Jangan lagi cari Allah. Lihatlah ciptaannya. Itulah gambaran Allah. Bersamalah kita dengan dia, ciptaan Allah yang sangat indah, laut yang sangat indah, gunung-gunung yang sangat indah. Itulah gambaran daripada Allah. Allah menciptakan dunia. Sifat-sifat Allah tidak kelihatan. Bisa kita lihat dari ciptaannya yang sangat indah dan memukai. Jadilah manusia ya, tidak punya alasan lagi ya untuk menyombongkan diri ya, dengan melihat cipta Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Pertama tadi adalah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi dan di surga. Dan itu sudah tercipta waktu Yesus Kristus datang ke dunia sebagai pemimpin kita. Surga itu sudah diciptakan di dunia dengan kedatangan Yesus. Nah, kemudian jadilah anak-anak Allah dan bukan anak-anak iblis. Anak-anak Allah tahu melakukan kehendak Allah. Kalau anak-anak iblis selalu membuat apa yang ditentang oleh Allah. Nah, kemudian kuasa kabar baik itu, dan itu adalah merupakan kekuatan daripada Allah menyampaikan ke dunia ini. Dan kekuatan kabar baik itu adalah dengan mengirimkan Yesus sebagai manusia. Dan gambaran daripada Allah datang ke dunia ini. Dan itulah bacaan kita pada hari ini. Semoga dengan firman Tuhan hari ini bisa menjadi pedoman bagi kita. Dan dalam menjalankan tugas kita masing-masing. Khususnya dalam berdoa dan meminta kepada Tuhan. Konkret dan bukan abstrak. Amin. Tuhan memberkati kita semua.